Iya, selamat sore, selamat hari Minggu sahabat RK. Jumpa lagi di program Ketika Tangan Tuhan Merendah. Sore hari ini tanggal 2 Mei 2021 dan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional yang hari ini mengambil tema Merdeka Belajar ya. Dan berkaitan dengan pendidikan sudah ada dua sahabat kita yang akan berbagi. Ada Ibu Pendeta Aplonia Dun Tangwal atau biasa dipanggil Ibu Pendeta Oni. Selamat sore Ibu Pendeta Oni. Beliau ini Ketua Majelis Jemaat Immanuel Maktihan di Malaka, Nusa Tenggara Timur, yang baru saja juga kena bencana banjir. Beliau juga Kepala Sekolah SMA Kristen Maktihan ya. Bu Pendeta nanti boleh ditambahkan. Dan satu sahabat lagi, ini sahabat lama saya, ada Bung Albert Hananto Prasetyo. Selamat sore bro. Selamat sore. Iya, eh, ini ceritanya seru juga. Eh, Sebagai pendidik, pernah jadi guru agama, eh, juga jadi instruktur di apa ini KKVI, Komunitas Koordinator Virtual Indonesia gitu. Nah, nanti bisa cerita ini tentang panggilan, kita bicara tentang para pendidik di tengah perubahan, di tengah bencana eh, pandemi maupun yang saat di NTT juga banjir. Sahabat RPK silakan nanti kalau mau berinteraksi bisa ke 0815 8043 kali. Bisa WS bisa SMS atau WA. Oke, kita mulai dulu dengan Bu Pendeta Oni ya. Ya, Pak. Iya. eh, Bu Pendeta boleh cerita bagaimana perkembangan yang ada di tempat Ibu pelayanan saat ini? Terima kasih. Selamat sore untuk semua. Ya. Selamat sore aja bisa ketemu. Sedikit selamat sore. Kita akan sedikit tentang keadaan yang ada berkaitan dengan COVID yang ada yang dirasa di wilayah Nusa Tenggara Timur bahkan lebih khusus di Malaka. Mhm. Ceritakan tentang banjir, yaitu bahwa pada tanggal 4 April 2021 itu pada jam 2 dini hari terjadi banjir bandang yang melanda Nusa Tenggara Timur, bahkan juga berimbas kepada wilayah-wilayah yang ada di Nusa Tenggara Timur dan terlebih di Malaka. Di sini banyak korban yang terjadi. Ada manusianya, ada binatang, ada ternak, ada kebun, ada sawah yang rusak akibat banjir bandang. Ada rumah-rumah warga yang rusak, harta benda mereka terbawa oleh derasnya banjir, air yang begitu banyak meluap, bahkan rumah-rumah juga rusak semuanya. Tanah-tanah tertimbun, rumah-rumah tertimbun oleh karena banjir, kebun-kebun tertimbun, sawah lalu rusak, tertimbun dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar yang dialami oleh warga, baik secara warga masyarakat bahkan khusus kepada jemaat. Ya. Nah, akses jalan kita agak sedikit mengalami kesulitan dalam akses jalan. Dan sekarang ini yang menjadi kesulitan paling utama adalah akses jalan ke kota kabupaten. Banyak keluhan-keluhan yang juga sekarang ini dirasa. Ada keluhan karena kekurangan makan minum. Ada keluhan karena hasil bumi itu habis. Ada banyak yang mengalami tekanan-tekanan kehidupan. Ada yang mulai sakit akibat berpikir banyak tentang kehilangan banyak-banyak, yaitu
ada sawah, ada harta lainnya yang hilang terbawa oleh derasnya air. Sekarang yang menjadi beban bagi mereka adalah setelah banyak orang memberikan donasi, mereka harus memulai dengan sebuah kehidupan. Dengan saat ini bantuan-bantuan ada, diterima, didapat, ada dari orang-orang secara pribadi, ada dari LSM, ada dari gereja, dan juga ada dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yang juga memberikan perhatian sampai ke Melaka. Dan ini menjadi tanda bukti bahwa ini keprihatinan yang besar yang dibagikan kepada kami semua di sini sebagai bagian dari keluarga Allah. Ya ini seperti itu Pak, supaya kami ini merasa kuat bahwa banjir bukan berarti buat kami sendiri, tapi kita bersama-sama menanggung rasa karena sebagai keluarga Allah Imago Dei dalam persekutuan, dalam baik bergereja bahkan bermasyarakat. Saya kira itu perasaan yang ada. Iya. Dan sekarang yang juga harus kita perhatikan adalah selama ini karena banjir banyak anak-anak sekolah tidak sekolah lagi Pak. Karena masih harus urus diri, masih pakaian-pakaian seragam mereka hilang, ya alat-alat belajar mereka hilang. Bahkan sekolah-sekolah yang rusak harus dibersihkan, harus dibenahi, dan ini menghambat sebuah proses pendidikan. Iya. Jadi pengaruhnya cukup besar ya, apalagi terjadinya banjir ya, kurang lebih sebulan yang lalu, tepatnya tanggal 4 April itu barengan dengan Paskah, dan beberapa adik-adik kita juga sedang ujian akhir gitu ya, Bu Pendeta ya. Iya. Nanti kita lanjut lagi nih Bu Pendeta sama Bro Albert, karena kita mesti jeda dulu supaya nggak tanggung waktunya. Tadi Bro Albert baru vaksin, baru datang dari Solo katanya gitu. Tapi sebelum ditutup, saya menyampaikan juga pada sahabat RPK, khususnya dari gereja Ortodoks ya, hari ini merayakan Paskah. Kalau umumnya gereja Protestan tanggal 4, nah tanggal 2 Mei ini gereja-gereja Ortodoks merayakan Paskah. Kami ucapkan selamat Paskah, kiranya semangat kebangkitan Tuhan itu juga menjadi semangat kita untuk terus bangkit di tengah kesulitan ini yang kita hadapi saat ini. Bu Pendeta juga Bro Albert dan sahabat RWK semua, kita jeda dulu, kita balik setelah lagu berikut. Tetap di Tuhan Merendah.
Ya, 96.3 RPK FM, sahabat RPK, balik lagi di Ketika Tangan Tuhan Merenda. Kerjasama dari Radio Pelita Kasih dengan majalah inspirasi dari BPK Gunung Mulia. Dan BPK Gunung Mulia menyediakan buku-buku pelajaran buat anak-anak TK, SD, SMP, SMA, juga buku teologi untuk pendidikan tinggi. Juga renungan saat teduh ini sudah terbit, saat teduh yang terbaru edisi bulan Mei Juni. Sahabat RPK bisa mendapatkan di toko buku BPK maupun di e-commerce. Baik, kita lanjutkan lagi dengan Bu Pendeta Oni dan juga dengan Bung Albert ya. Barusan lagu yang kita dengar ini tadi dari Kidung Jemaat 408 di Jalanku Ku Diiring. Ini lagu dari Bu Pendeta Oni. Boleh cerita tentang lagu ini, Bu Pendeta? Baik Pak Sugi, saya ingin bercerita bahwa ini lagu ini sebenarnya memberi inspirasi dalam sebuah pelayanan. Karena di NTT ini wilayah pelayanannya itu tidak mudah. Jalannya susah. Bahkan mau mencapai orang-orang ini juga susah. Nah, bagaimana kita punya spirit untuk mencapai keterpanggilan kita? Tentu satu hal yang menjadi kekuatan kita bahwa jika bukan Tuhan maka tidak bisa. Kalau Tuhan bekerja pasti bisa. Maka berjalan harus bersama Tuhan. Iya, ya ini jadi Bu Pendeta Oni ini pelayanan di gereja, juga sekarang jadi kepala sekolah. Sebelumnya saya sempat tanya Bu Pendeta apa tantangan gitu ya sebagai pendeta juga sebagai pendidik gitu. Nah, Bu Pendeta bilang nggak mau lihat tantangan gitu. Boleh cerita nih Bu Pendeta? Baik, kenapa saya juga menjadi seorang kepala sekolah Pak? Karena itu memulai dari kondisi jemaat. Saat ini sesungguhnya punya SDM yang lengkap. Menghasilkan banyak para sarjana, lalu kemudian kalau kita tidak menciptakan lapangan baru, lapangan pekerjaan yang baru, maka mereka yang hebat-hebat ini mau dikemanakan. Jadi oleh karena potensi yang ada di dalam jemaat, maka tergeraklah kami semua sebagai majelis jemaat untuk mengupayakan satu sekolah untuk kemudian bisa membuat kehidupan anak-anak di sini yang banyak bisa diajar oleh anak jemaat sendiri. Ya, itu juga bisa keluar dari lingkup yang kecil di dalam gereja, harus keluar kepada dunia pendidikan, melihat kembali bahwa gereja itu bertumbuh bukan hanya karena kita sendiri, tapi pertumbuhannya itu juga ada di dalam dunia pendidikan. Nah, pendidikan menjadi perpanjangan tangan daripada bentuk-bentuk pelayanan yang ada di gereja. Salah satu itu adalah sekolah itu, Pak. Makanya saya sebagai pendeta juga merangkap sebagai kepala sekolah. Dipercayakan oleh yayasan untuk menjadi kepala sekolah. Nah, itu menarik, jadi ada panggilan lebih gitu ya Bu Pendeta. Nah, ini sekarang saya pindah ke Bung Albert ya Bu Pendeta ya. Ini juga unik ini, backgroundnya kuliah di Teknik UKDW tapi sempat jadi guru agama. Boleh cerita ini Bro Albert? Iya, makasih. Iya, jadi anugerah sih bisa melayani jadi guru agama. Sebelumnya memang beban saya itu dari dulu kalau pelayanan di anak-anak remaja. Dan tadi sudah disampaikan saya kuliah di Teknik Informatika. Lalu saya pelayanan di Salatiga itu sudah jalan 2 tahun dengan guru-guru agama pelayanan di sekolah. Lalu dapat informasi salah satu guru di SMA negeri itu pensiun dan kemudian sekolah itu mencari pengganti, lalu saya diinformasikan, saya ngelamar dan diterima. Jadi diterimanya karena sebetulnya nggak jauh beda, jadi saya juga pendeta gitu. Diterimanya karena jalur kependetaan saya gitu, mungkin karena yang terima bukan dari
seagama, jadi nggak tahu gitu kalau itu bukan jalur akademik gitu. Jadi karena saya juga punya kartu kerohaniawan dari Kanwil gitu, jadi bisa ngajar. Lalu kemudian ya kira-kira awalnya begitu. Iya, jadi Bung Albert ini juga pendeta muda ini, Bu Pendeta. Jadi ada dua pendeta, dua pendidik yang kita sharing sore hari ini. Sahabat RK silakan kalau mau memberikan komentar, tanggapan, baik dari tayangan di kanal YouTube maupun di 96.3 RPK FM bisa via SMS atau WA di 0815 8043 kali atau telepon ke 8.000 empatnya 3 kali ya. Kita lanjut lagi ya. Jadi Bung Albert ini kalau ngomongin perjalanannya cukup seru juga gitu, karena malang melintang di banyak bidang sebenarnya. Tapi ini terpanggilnya di dunia pendidikan ini atas dasar apa ini, Bro Albert? Iya, jadi kalau sebenarnya secara pekerjaan dan background studi betul lagi informatika, lalu pernah beberapa bidang, lalu tapi hati dan pelayanan tetap ke anak-anak remaja kan. Pelayanannya kan istilahnya Tuhan itu mati untuk orang gitu. Jadi penebusan orang gitu. Lalu bicara surat Paulus kan itu bicara soal pertobatan, soal pembaruan akal budi. Nah, itu berkaitan dengan pendidikan. Tetapi kemudian terus terang ada satu kali saya mendengar Pak Daniel Alexander khotbah tentang harta terpendam itu. Jadi kalau banyak orang mengkhotbahkan mutiara terpendam itu adalah mungkin Tuhan, begitu ya diilustrasikan, tapi khotbahnya Pak Daniel Alexander beda gitu. Jadi bisa nggak kita seperti pemilik ladang itu menjual segala sesuatunya untuk mendapatkan harta terpendam itu gitu. Jadi berani nggak kita betul-betul habis-habisan gitu untuk agar potensi-potensi yang ada dimiliki setiap orang ini bisa muncul, bisa keluar gitu. Jadi itu yang membuat saya satu lagi yaitu Yohanes 3:16 dan 1 Yohanes 3 ayat 16 gitu. Kalau Yohanes 3 ayat 16 bicara Tuhan kepada kita, tetapi 1 Yohanes 3 ayat 16 bicara berani tidak kita memberikan hidup kita, memberikan nyawa kita buat saudara-saudara kita. Dari situ saya istilahnya meningkatkan diri juga dan untuk mendampingi. Saya lebih ke istilah menjadi teman seperjalanan pendidik gitu, bukan guru sih. Ya. Iya. Jadi dalam perjalanannya akhirnya menggantikan jadi guru agama di sekolah negeri gitu. Boleh cerita yang dilakukan waktu itu dengan siswa-siswa milenial gitu, malah post milenial ya, generasi Z gitu istilahnya. Ya, saya akan coba untuk mengkaitkan sedikit, mudah-mudahan bisa menolong teman-teman di atau mungkin bukan menolong lah istilahnya, berbagi cerita untuk teman-teman di NTT gitu ya. Jadi menurut saya khususnya di pelajaran agama yang saya ampu itu pelajarannya bisa dimanfaatkan. Artinya kurikulum itu sebenarnya nggak sepadat itu, nggak selama itu gitu. Jadi buku-buku itu menurut saya buku-buku project, buku-buku yang ceritaan atau bacaannya itu muter-muter, intinya sebetulnya pendek gitu. Jadi saya selesaikan materi kurikulum saya separuh dari semester gitu biasanya. Jadi setelah itu saya punya materi-materi lain, lalu saya mendobrak untuk mengajak anak berpikir gitu ya. Jadi mengajak anak berpikir begitu. Jadi contohnya saya melihat gini, agama itu bosenin gitu. Guru-guru agama itu nggak kreatif. Jadi saya bilang ke mereka, jangankan kalian anak muda yang bosen gitu, nggak. Kemarin Jumat aja saya diundang di salah satu SMA negeri di Bekasi oleh itu, saya juga ngomong gitu, saya kasih judul khotbah saya bosan dengan anak gereja gitu. Jadi jangankan kalian gitu, saya pendeta aja bosan dengan gereja kalau gereja menjadi institusi yang paling lambat berubah gitu. Dan tidak mikir gitu ya, tidak. Besok Selasa ini saya akan live IG. Jadi bukan soal kita ikut-ikutan tren gitu ya, bukan soal cuma ikut-ikutan teknologi, bukan soal itunya gitu, bahkan nggak tahu melakukan itu tujuannya apa, nggak tahu. Nah,
saya mencoba ketika mungkin gampangannya gini ya, saya tidak suka pilihan ganda. Jadi kalau setiap kali pilihan ganda, saya kasih bocorannya 2 minggu sebelumnya dan mereka boleh open book, open friend, istilahnya begitu. Saya lihat karakter mereka seperti apa. Lalu pertanyaan-pertanyaan esai, ada pertanyaan sesuai pelajaran dan ada pertanyaan yang tidak ada di pelajaran. Contohnya, mau minta nilai agama berapa sih? Dari 0 sampai 10, berikan saya alasan. Hubunganmu dengan orang tua, dari 0 sampai 10, kamu nilai berapa? Kenapa? Jadi, lalu mereka saya minta untuk jujur. Jadi boleh Pak, bosen pelajaran, ya udah, mau apa? Mau nonton film atau apa? Ya saya berikan filmnya, saya kasih opsinya gitu. Tapi daripada saya harus awalnya dibully gitu, nyari mereka ke gudang. Jadi masa guru nyari muridnya gitu, mereka akan nakal. Jadi, saya bilang buat apa kalian bangga gitu bisa ngakalin gurunya. Jadi yang penting kamu jujur. Gitu. Ya kira-kira gitu, nanti kalau cerita banyak. Sepotong dulu aja deh. Iya, oke. Jadi sebelum COVID merebak gitu, Bung Albert ini sudah memang bikin acara yang nantang gitu ya buat siswa-siswanya. Nanti kita lanjutkan lagi ya, karena kita mesti nyocokin dengan tanda waktu di studio. Bung Albert juga Bu Pendeta, sahabat RK semua. Kita balik setelah pesan dan lagu yang berikut. Tetap di Tuhan Merendah. Tuhan, tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Halo sahabat RPK 96,3 FM. Tips sehat cegah TB. Yang pertama, makan makanan bergizi secara teratur. Kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, lakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Saya Dr. Eva dari Puskesmas Kecamatan Tebet untuk RPK FM. Pandita Kasih Jakarta 96.3 RPK FM. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK
Iya, 96.3 RPK FM, sahabat RPK. Maaf, kebalik. Masih di Ketika Tangan Tuhan Merenda dan ada bersama dengan kita Ibu Pendeta Oni dan juga Bu Albert Prastio. Nanto Prastio. Biasanya dia beliaunya ini pakai apa tagline aha gitu. Selanjut sebentar ya Bu Pendeta dengan Bung Albert ini, lagunya ini apa berkaitan dengan panggilan atau apa ini Bung Albert? Iya, iya berkaitan dengan panggilan, artinya ya total ya. Tuhan tuh hanya minta satunya tuh tapi segenap gitu. Jadi seluruh, kalau ada yang berikan kepada Tuhan yang terbaik gitu siap gitu, terus kalau ditanya lagi siap ya berarti bohong gitu, karena kalau ada sisa berarti bukan yang terbaik gitu. Iya. Nah, tadi ngomongin tentang apa ini generasi muda gitu ya. Tapi saya balik lagi ke ini, nanti Bang Albert lanjutnya nanti ya. Ngomongin panggilan. Nah, kalau Bu Pendeta sendiri ngomongin panggilan untuk menjadi pendeta, juga jadi pendidik gitu ya. Kemudian boleh cerita Bu Pendeta, yang saya dengar ini ada pengaruh dari orang tua angkat juga ya. Baik Pak, saya kira ya ini keterpanggilan ini terjadi karena memang dalam sebuah kehidupan bersama dengan keluarga, hidup bersama dengan orang tua angkat yang di dalamnya ada yang Katolik, ada yang Protestan. Jadi kebetulan saya orang, ya saya ikut Bapak. Ya ini saya harus minta saya harus omong sama Mama. Saya bilang saya mau jadi pendeta. Apakah Mama mengizinkan? Karena nanti itu kan berpengaruh. Setiap hari itu kan pasti berpengaruh. Saya minta izin. Saya bilang, apakah saya boleh sekolah pendeta? Lalu kemudian Mama bilang begini, boleh saja, itu kan sekolah yang baik. Kenapa tidak boleh? Kami memang pertama itu memang ada dalam ikatan perkawinan, tetapi untuk sekolah, untuk mau jadi ini, mau jadi pendeta, itu kalau dirasa dipandang baik dan penting, Mama setuju. Dan ini persetujuan itu bukan datang dari Bapak, persetujuan itu datang dari Mama. Iya. Jadi Bapak Protestan, Mama Katolik ya Bu Pendeta. Nah, dalam perjalanan untuk jadi pendeta dan mulai pelayanan ini, apa saja nih Bu Pendeta yang sempat dialami dalam pergumulan, tantangan, dan mungkin juga harapan-harapan ini Bu Pendeta? Ya, pertama ya saya melihat pada tantangan itu adalah bahwa ketika kita berhadapan dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berat, memang itu sebenarnya menjadi tantangan bagi saya. Tantangan pertama yaitu bahwa kita berhadapan dengan ya situasi kehidupan jemaat, dengan kebudayaan, dengan potensi-potensi yang ada. Kita dituntut untuk berupaya semaksimal mungkin. Nah itu saya kira itu tantangan bagi saya. Karena kita menerobos hal-hal yang inti dari pemerintah. Harus ada dalam pendampingan yang ekstra, harus memberikan penjelasan, harus mengupayakan hal-hal yang mungkin cepat dimengerti. Itu bagi saya seperti itu. Kalau peluang bagi saya, ya saya lihat seperti ini Pak. Peluang itu bahwa sebenarnya setiap orang itu bisa buat apa saja menurut kehendak Allah. Tapi jika mereka tidak memahami, itu yang menjadi soal. Kita umum mereka ikut, mereka dengar. Tapi apakah mereka mengerti, mereka bisa buat di dalam hidup? Ya, Bu Pendeta, maaf suaranya yang belakang putus-putus nggak jelas, boleh diulang Bu?
Iya. Baik, saya mungkin buka masker saja. Nah, ini lebih enak ini. Saya kira bahwa tantangan paling besar itu adalah tantangan alam, Hmm. di kondisi alam yang ada, Hmm. dan juga tantangan berikutnya adalah kebudayaan-kebudayaan yang ada. Sebenarnya itu sebenarnya potensi. Nah, tapi ketika kalau kita tidak lihat itu secara positif, kita merasa bahwa itu tidak baik. Tapi kita harus belajar masuk ke dalam supaya kita memahami bahwa ternyata di dalam kebudayaan yang beraneka ragam itu kita diminta untuk memiliki kepekaan saja. Sehingga kita masuk ke dalam. Ya. Saya lihat itu peluangnya Pak, saya kira bahwa semua yang ada yang selama ini saya ada di tengah-tengah jemaat, peluangnya bahwa mereka sebenarnya rindu untuk ada di dalam sebuah perubahan. Ya, mereka rindu, sehingga ketika kita omong, kita sampaikan, kita nyatakan, mereka mampu untuk beradaptasi. Tapi yang kemudian terjadi adalah mereka masih cukup, ya, secara sumber daya manusia mereka memang sangat-sangat terbatas karena persoalan, ya, mereka punya sekolah tidak begitu bagus. Mereka hanya latar belakang SD, juga ada yang tidak sampai SD, ada yang putus sekolah dan seterusnya. 1-2 orang saja yang sarjana. Iya. Nah, harus kita lihat secara baik. Iya. Spiritnya besar, ada peluang spiritnya besar sekali dari jemaat. Saya apresiasi, tapi sekarang kita harus buat pendekatan yang sangat tepat dengan spirit yang besar itu. Iya. Baik Bu Pendeta, memang ini di NTT ini termasuk salah satu wilayah termiskin ya. Ini yang juga jadi keprihatinan kita. Bagaimana kehadiran gereja juga jadi tantangan tersendiri gitu untuk memberikan edukasi yang berkaitan dengan beberapa budaya yang mungkin kesempatan lain boleh cerita karena itu agak panjang lebar ya Bu Pendeta ya, tapi panggilan sebagai pendeta juga nggak lepas dari sebagai pendidik juga gitu, dan banyak masalah khususnya dengan perempuan dan anak. Tapi kita mesti jeda dulu Bu Pendeta dan Bung Albert, dan nanti kita akan close di menit ke-55 karena ada inspirasi Ramadan. Jadi buat sahabat Reka silahkan nanti yang mau interaksi masih ada kesempatan sedikit, silahkan SMS atau WA di 08158043 kali. Kita balik setelah yang berikut. Tetap di Tuhan Merendah.
Sahabat Eka, balik lagi di Ketika Tangan Tuhan Merenda. Ini lagunya Bung Albert. Sebenarnya Bu Pendeta ada lagu juga ini dari PKJ 185, Tuhan Mengutus Kita. Cuma maaf, tidak tersedia di musik box Bu Pendeta, tapi sahabat Eka bisa dengerin PKJ 185 nanti ya, lewat YouTube atau lainnya. Nah ini pingin denger nih dari Bung Albert, lagu ini punya makna apa nih? Suaranya belum keluar. Halo? Iya. Oke. Kadang kita masih melihat atau mendefinisikan atau mengatakan anak nakal begitu. Nah, jangan-jangan yang salah kita gitu ya. Lalu seolah-olah mereka juga seperti kertas putih yang kita tulisin gitu. Padahal enggak gitu. Mereka punya potensi gitu ya. Itu kan mereka di liriknya Hero ini, lihat di dalammu gitu, bahwa kamu itu pahlawan gitu. Lalu juga saya melihat ada orang fokus kepada pendisiplinan. Nah, saya beberapa kali bikin anak nangis seminggu, maksudnya bukan satu anak ya, beberapa anak menangis ketika saya bagi soal ujian. Itu justru yang pinter ketika saya memuji mereka. Nah, itu yang kadang lupa gitu, konfirmasi, pujian, apresiasi itu yang lupa gitu, bahwa kamu hebat, kamu pinter, kamu bisa gitu. Itu mungkin. Iya, saya jadi ingat apa nih, sahabat-sahabat kita di SMA Selamat Pagi Indonesia. Mungkin sahabat Rika pernah dengar, kalau enggak nanti bisa cari di YouTube-nya. Ini juga luar biasa karena Pak Julianto ini juga melihat anak-anak, dia bilang nggak ada anak nakal gitu. Yang ada kitanya sendiri nggak ngerti nge-treat ke mereka gitu. Sehingga anak-anak yang potensi itu nggak bisa nyampe gitu. Salah satu yang pernah saya dengar, saya lihat juga sharingnya itu, anak yang suka balapan, cowok gitu, sekali waktu untuk menteri dia disuruh belajar masak, rasanya jauh gitu, nggak ada hubungan gitu. Tapi akhirnya dengan pemberi pengertian, coba cari 10 chef terbaik dunia, ternyata hanya satu yang perempuan, 9-nya cowok. Terus lihat berapa pendapat mereka per tahun. Wow, luar biasa. Dan dari situ anak ini jadi tertantang. Nah, setelah ini Pak Julianto tanya, kenapa kok memperlakukan seperti ini? Salah satu pertimbangannya, anak yang suka balapan itu pasti perhitungannya bagus. Kalau dia salah hitung, habislah dia gitu. Nah, kalau dia belajar resep, pasti juga hasilnya kan bagus. Ini salah satu contoh aja ya. Nah, Bu Pendeta, saya balik ke Bu Pendeta sendiri. Bagaimana sih melihat dunia pendidikan saat ini? Mungkin bisa memberikan refleksi juga sebagai kepala sekolah di salah satu bagian di Indonesia Timur ya, di NTT. Baik Pak, saya sedikit ke belakang, sedikit menceritakan latar belakang dulu. Kami di sini ini ada di tengah-tengah orang Katolik. Kan jumlahnya sedikit, kan berbuat sesuatu yang kemudian memberi dampak. Maka kami harus berbuat yang agak lebih, yaitu kami harus buat sekolah. Harus buat yang mampu secara sosial. Siapa? Nah, ini buat sekolah. Nah, karena itu menurut saya pendidikan itu menjadi fondasi. Fondasi dalam diri setiap orang. Jadi kalau kita fondasi itu tidak ada, maka bagaimana kita bisa bersaing dengan yang begini maju? Ketika nanti kan bagaimana ini, bagaimana dengan masa depan, bagaimana juga dengan kemampuan yang Tuhan berikan yang cukup lengkap. Ya. Dan pendidikan itu ujung tombak dari segala peradaban manusia. Bilang mau begini, mau ada HP yang begini-begini, itu juga kan hasil daripada ya pendidikan. Apa yang Tuhan kasih di dalam diri kita melalui berbagai hal yang ada di dalam dunia ini. Ya contohnya seperti ini. Sekarang kita masuk dalam revolusi 4.0. Nah ini kan tantangan. Padahal kalau kita lihat bahwa perkembangan yang begitu cepat, tapi tingkat kesiapan kita yang belum sama sekali, ataupun kita punya kemampuan yang masih sangat kecil, kita ditantang luar biasa.
Iya, ini suaranya hilang-hilang Bu Pendeta. Ya, kira bahwa menghadapi revolusi 4.0 ini sebenarnya kita dituntut untuk kemudian jangan lagi kita merasa bahwa kita tidak siap. Harus kita siap dari sekarang. Karena peradaban yang ada ini kan hanya pada satu titik yang pertama, itu kalau kita terjun di dalam dunia pendidikan, memulai sesuatu dengan hal yang memang menguntungkan masa depan, saya kira itu sebuah peluang yang baik, peluang kehidupan yang bisa kemudian mengangkat harkat dan martabat kita. Kalau kita makin hari makin punya ilmu yang banyak, kita punya karakter kehidupan yang baik, kita punya iman yang bertumbuh secara sehat, saya kira dunia ini bisa dikayu dengan sangat luar biasa. Baik, Bu. Saya demikian, Pak. Iya, ini ada komentar dari Bung Yosua Sebastian. Mempermanenkan belajar daring berpotensi menjadi persoalan bagi peserta didik di daerah yang infrastrukturnya belum cukup dan akan membebani guru. Nah, Bu Pendeta boleh ngasih komentar sekaligus closing statement, Bu Pendeta? Ya, baik. Kalau saya memang sekarang ditantang dari yang ya kita lihat selama ini, belajar tatap muka dengan karena perubahan COVID, karena COVID itu sebenarnya jawaban daripada perkembangan revolusi 4.0. Saya itu refleksi saya. Maka BDR itu yang kita pakai. Nah, juga sekarang karena kita belum siap untuk mengalami sebuah perkembangan, maka kita tadi dibilang itu bahwa kita mengalami ya hal-hal yang kurang baik. Karena apa? Tekanan kepada guru sangat tinggi, juga tuntutan kepada siswa sangat besar. Nah, ini proses yang memang selama ini terjadi di sekolah. Ini upaya yang harus dibuat oleh guru. Karena selama ini kita KBM, ya kita belajar tatap muka. Tapi kemudian karena ini kita harus BDR, ini tantangan baru. Jadi ada sesuatu yang baru, ada energi baru yang harus dibuat oleh para guru untuk keluar dari hal yang sudah paten selama ini, harus memulai dengan sebuah cara belajar yang baru. Saya kira ini tantangan besar dan memang sedang dialami oleh para guru dengan tuntutan yang berat. Iya, oke. Bung Albert, boleh kasih closing statement memaknai pendidikan masa pandemi ini dan juga kebaikan Tuhan? Ya, saya melihat kalau di dalam pribadi saya, Tuhan telah menyiapkan saya sebelum pandemi untuk kembali belajar lagi soal IT. Ya, tadi Pak Suki sudah menyampaikan kan saya backgroundnya IT, tapi nggak pernah kepake lama gitu. Nah, saya akan nambahkan sedikit gini sih, ada daring, luring, dan guling gitu, guru keliling. Jadi sebenarnya saya lihat masalahnya itu bukan di daring gitu, sebetulnya nggak usah rame-rame soal daring gitu. Masalahnya adalah cara berpikir gitu. Baik sekarang ini kan canggih, smartphone gitu, hoax di mana-mana, ya babi ngepet gitu ya. Jadi masalahnya ini pada pola pikir gitu. Jadi guru juga tidak semuanya jelek gitu, nggak semuanya juga ada yang berprestasi gitu. Tapi masalahnya kepada kemauan belajar, analisis, kritis. Itu jauh memakan waktu yang lebih lama. Kalau teknologi oke lah minta gelontor dana dari pemerintah atau bantuan gereja. Masalahnya nggak pada teknologinya sih, pada ya kalau udah dikasih teknologi mau ngapain, itu yang lebih bahaya sih, konsumtif atau produksi kreatif, bikin aplikasi atau kita hanya pengguna. Itu aja mungkin ya. Jadi lebih tantangannya lebih ke ya kalau smart ya ini SDM-nya smart nggak gitu. Oke. Terima kasih banyak Bung Albert juga Bu Pendeta Oni. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita obrolin, tapi maaf waktunya sudah habis. Yang jelas juga Bu Pendeta sempat menyampaikan pada saya di perpustakaan buku-buku itu habis ya. Mungkin sahabat RWK yang memberikan donasi bisa juga, dan BPK Gunung Mulia juga sedang menggalang donasi untuk wilayah NTT yang dilanda banjir. Kita sudah sempat menyalurkan 2 minggu lalu lewat PGI. Nanti kita akan lebih tindak lanjutin lagi supaya semua bisa saling membantu. Terima kasih sahabat RWK, kita jumpa lagi di Tuhan Merenda minggu depan. Shalom, Tuhan berkati. Kau lihat pelangi kasih